Baik, sebelumnya izinkan saya memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Sayanto dengan nomor NPM 250320110078 dari Paralel B. Yang pada saat ini saya akan membahas sebuah teori yakni bernama Bayes Theorem. Nah, hal ini dikenalkan oleh dosen saya yakni Pak Dias selaku pengampu dari mata kuliah teori probabilitas yang memberikan tugas tentang pengimplementasian dari teori Bayes ini untuk diimplementasikan di kehidupan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kehidupan sehari-hari saya. Nah, untuk Bayes teorem ini sendiri merupakan teori yang digunakan oleh sebuah ilmuwan atau siapapun itu untuk membuat atau meneliti, menemukan suatu probabilitas atau suatu kesempatan yang paling besar atau probabilitas yang paling banyak terjadi di sebuah hal, gitu ya. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Oke, di sini ada latar belakang kejadian atau bisa disebut dengan peristiwa ya. Sepulang dari kampus, saya menaruh camilan yang saya beli di atas meja ruang tamu. Yang di rumah tersebut terdapat dua orang, yakni ibu saya yang sedang menonton TV dan bapak saya yang sedang berada di gudang. Nah, ketika saya hendak mengerjakan tugas, ternyata peralatan saya ada yang kurang. Oleh karena itu, saya pergi ke toko ATK untuk membeli peralatan menggambar untuk menugas. Nah, sesampainya di rumah kembali, saya bertemu dengan kakak saya yang berada di rumah dan mendapati sebaru pulang dari kerja yang saya dapati sedang mengunyah sebuah makanan. Nah, sekaligus saya mendapati atau melihat nih, ternyata makanan yang saya bawa tadi itu sudah berkurang. Nah, dugaan awal kita ada punya tiga orang, yakni bapak saya dengan kode B1, ibu saya dengan kode B2, dan kakak saya dengan kode B3. Nah, untuk probabilitas setiap orang ini dengan angka-angka di sini merupakan apa ya? Suatu latar belakang yang mendukung bagaimana saya menduga hal tersebut dengan sangat kuat atau yakin dari peristiwa yang saya alami. Untuk likelihood. Nah, untuk likelihood ini saya mendapatkan informasi terbaru terkait latar belakang dari semua orang atau tiga orang tadi. Nah, untuk yang pertama, likelihood yang pertama ada probabilitas A1 given B1, yakni dengan nilai 0,9 atau 90%. Nah, dalam likelihood ini atau A1 B1 yakni dengan kode dari bapak saya ini sedang dalam kondisi lapar setelah bekerja. Nah, di sini merupakan nilai yang paling besar ya di antara yang lain. Nah, tetapi kita harus lanjut dulu ke orang kedua dan orang ketiga. Yakni yang kedua A2 given probabilitas A2 given B2, yakni dengan nilai 0,20 atau dengan presentase 20% dalam kondisi kenyang setelah makan 30 menit yang lalu. Nah, jadi saya mendapati informasi bahwa ibu saya sudah makan 30 menit yang lalu. Nah, untuk probabilitas yang ketiga yakni A3 given B3 dengan nilai 0,35 atau bisa dibilang dengan presentase 35%, yakni kakak saya ternyata beliau membawa makanan sendiri dari luar. Rumus update-nya sendiri di sini akan memunculkan suatu yang namanya probabilitas total kemunculan A. Nah, nanti akan memunculkan total kemunculan dari semua nilai dari probabilitas atau kejadian yang sudah kita temukan tadi. Nah, ini di sini memasukkan rumus probabilitas A sama dengan probabilitas A given
A1 given B1 dikali probabilitas B1. Nah, ini akan ditambah dengan probabilitas dari A2, B2, dan sampai A3, B3. Begitu ya teman-teman. Nah, setelah kita mendapat A1 dengan nomor 0,25 kali 0,9 dan ditambah 0, A2 B2 0,3 kali 0,30 kali 0,20 ditambah dengan 0,45 dan dikali 0,35. Di sini kita mendapat hasil dari total kemunculan A yakni 0,43 atau bisa dibilang dengan persentase 0,43%. Nah, kemudian di posterior probability. Nah, di sini kita menemukan bahwa posterior probability merupakan perbaruan dari keyakinan di setiap orang dengan memasukkan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan ini tadi ke dalam rumus, yakni rumusnya probabilitas A1 given B1 dalam kurung dikali probabilitas B1 tutup kurung dibagi probabilitas A atau probabilitas A keseluruhan yang kita tadi sudah hitung bersama-sama ya teman-teman. Nah, langsung saja dari situ kita bisa masukkan untuk masing-masing orang atau masing-masing kode, yakni B1. Untuk B1 kita masukkan dan B2 kita masukkan juga dengan nilai segitu, dan B3 juga dengan nilai kode kakak saya itu juga. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa di sini kita bisa melihat untuk nilai yang paling besar atau probabilitas yang paling besar itu didapatkan oleh kode B1, yang dimana kode tersebut merupakan kode milik bapak saya yang sedang berada di gudang awalnya tadi. Nah, kalau udah begini bagaimana? Nah, kalau udah begini berarti bisa kita simpulkan bahwa dari dugaan awal yang tadi kita duga atau sesuai dengan firasat kita dengan peristiwa atau informasi seminim mungkin, kita menduga bahwa yang memakan itu merupakan kakak saya yang saya mendapat informasi hanya semacam apa ya, mengunyah sebuah makanan saja tanpa saya mendapati informasi lebih lanjut tentang latar belakang dari orangnya itu tadi gitu. Nah, yang kedua, memanfaatkan informasi yang saya dapatkan dapat menambah bukti yang menguatkan atau melemahkan dugaan awal tersebut. Nah, dari peristiwa tadi dapat bisa kita simpulkan bahwa informasi tersebut melemahkan dugaan awal ya teman-teman, karena dugaan saya awalnya itu tadi lebih condong ke arah kakak saya yang memakan. Tapi ternyata dengan berdasarkan informasi terbaru yang saya dapatkan berupa update informasi, ternyata probabilitasnya atau latar belakangnya lebih condong ke arah bapak saya yang memakan karena beliau sedang lapar sehabis bekerja gitu. Dan untuk kakak saya itu dugaan saya melemah karena kakak saya sudah membawa makanan dari luar. Jadi minim kemungkinan kalau misal kakak saya yang memakannya. Lanjut ke kesimpulan yang ketiga, yakni menghasilkan data probabilitas yang menunjukkan siapakah yang paling mungkin dari ketiga orang tersebut pelakunya. Nah, dari eh, kita throwback ke posterior probability dari perhitungan kita di sini, yang paling banyak jelas ya teman-teman, dengan apa, dengan kode B1 yakni atau bisa dibilang bapak saya dengan angka 0,523 atau 52% lah kurang lebih gitu. Nah, dengan begini bisa kita simpulkan bahwa probabilitas itu bisa berubah-ubah sifatnya apabila kita menemukan suatu informasi atau update informasi dari kemungkinan-kemungkinan yang didapatkan oleh sebuah peristiwa. Jadi mungkin apabila ada salah ucap dan salah bicara atau salah kata, mohon dimaafkan dan sampai berjumpa lagi di BIOS atau di
video-video atau pembahasan-pembahasan lainnya. Mungkin segitu saja. Saya David pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.